Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Pluto terletak sangat jauh dari bumi yang kita huni saat ini. Dulunya, Pluto dinobatkan sebagai planet dalam susunan tata surya. Namun karena ukurannya sangat kecil dan letaknya sangat jauh, akhirnya Pluto dinyatakan bukan lagi planet yang mengorbit di dalam tata surya. Nah, Pluto ini juga ternyata punya fakta yang sangat unik. Berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang Pluto versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Pluto menjadi planet kerdil sejak tahun 2006. Seperti sudah disinggung sebelumnya, penemuan Eris pada tahun 2003 membuat Pluto turun kasta menjadi planet kerdil. Wah, ada sistem bangsawanan juga ya. Sekaligus membuat IAU melakukan definisi ulang tentang planet. Menurut IAU, planet adalah benda langit yang ada di orbit mengelilingi matahari, memiliki massa yang cukup untuk gravitasi diri dengan bentuk equilibrium hidrostatik atau hampir bulat dan bersih dari gangguan objek lain di sekitar orbitnya. Yang kedua, ternyata nama Pluto diusulkan oleh anak berusia 11 tahun. Dialah Venetia Burney, seorang siswi dari Oxford, Inggris, ketika penemuan planet ke-9 ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1930. Planet tersebut belum dinamai. Venetia yang tahu jika nama planet sebelumnya diambil dari nama dewa Yunani, mengusulkan nama Pluto yang merupakan nama dewa Yunani dunia bawah. Atas usaha kakeknya, Falconer Madden, kepala pustakawan di perpustakaan Bodleian di Universitas Oxford di Inggris, akhirnya nama Pluto yang dicetuskan Venetia terpilih dan digunakan hingga saat ini. Tentunya Venetia sekarang sudah jadi nenek sekarang kali ya. Yang ketiga, Pluto adalah planet kerdil terbesar. Pada satu titik, Eris diperkirakan sebagai planet kerdil terbesar. Saat ini, pada pengukuran yang paling akurat diketahui bahwa Eris memiliki diameter rata-rata 2.326 km dengan margin kesalahan 12 km. Sementara itu, diameter Pluto adalah 2.372 km dengan margin kesalahan 2 km. Meski tipis, hal tersebut cukup membuat Pluto sebagai planet kerdil terbesar, menyingkirkan Eris. Yang keempat, Pluto bukan dunia es. Ya, Pluto memang dingin. Mungkin sedingin hati mantan kali ya. Permukaan Pluto ditutupi dengan es dan memiliki beberapa daerah pegunungan, daerah terang dan gelap, dan serpihan kawah. Lebih jelasnya, hanya sepertiganya saja permukaan Pluto yang diliputi es, sementara 2/3 sisanya adalah batu. Oleh karena itu, lebih akurat untuk mengatakan bahwa Pluto adalah dunia berbatu dengan cangkang es. Mantap dong. Yang kelima, ternyata Pluto memiliki 5 satelit. Satelit yang pertama sekaligus yang terbesar adalah Charon, ditemukan pada tahun 1978. Berikutnya Hydra dan Nix, yang keduanya ditemukan pada tahun 2005. Pada tahun 2011, giliran Kerberos yang ditemukan. Terakhir ada Styx yang ditemukan setahun setelah penemuan Kerberos. Yang keenam, Pluto lebih kecil dari sejumlah satelit. Ganymede atau satelit terbesar di tata surya, Titan, Callisto, Io, Europa, Triton, dan bulan memiliki ukuran yang lebih besar daripada Pluto. Sebagai gambaran, diameter Pluto hanya sekitar 66% diameter bulan dan masanya hanya 18% dari massa bulan. Meski begitu, Pluto tetaplah planet kerdil terbesar setelah selama sekitar 10 tahun Eris masih memegang predikat tersebut. Yang ketujuh, Pluto telah dikunjungi oleh pesawat luar angkasa. Pesawat ruang angkasa New Horizons yang diluncurkan pada tahun 2006
mencapai Pluto pada tanggal 14 Juli 2015. Pesawat tersebut mengambil serangkaian gambar dan pengukuran lainnya. Kini, New Horizons sedang dalam perjalanan menuju sabuk Kuiper untuk menjelajah objek lainnya yang lebih jauh. 8. Pluto pernah menjadi bukan planet terjauh. Semenjak penemuannya, Pluto langsung dinobatkan sebagai planet terjauh. Namun, karena Pluto memiliki orbit yang eksentrik miring 17 derajat dan tumpang tindih dengan Neptunus, membuat Pluto secara berkala menjadi lebih dekat dengan matahari ketimbang Neptunus. Pada tahun 1979, tepatnya 21 Januari, orbit Pluto bergerak masuk ke dalam orbit Neptunus. Hal tersebut menjadi hingga Februari 1999 setelah Pluto kembali menjauh. Dengan demikian, Neptunus sempat menjadi planet terjauh selama 20 tahun. Peristiwa menyelipnya Pluto diperkirakan baru akan terjadi 200 tahun lagi. Gua mungkin tinggal nama kali ya. Yang ke-9. Pluto terkadang memiliki atmosfer. Ketika orbit elips Pluto membawanya lebih dekat ke matahari, permukaan esnya mencair dan membentuk atmosfer tipis, terutama nitrogen yang perlahan terlepas dari planet ini. Begitu juga kabut metana yang melayang sekitar 161 km di atas permukaan. Metana tersebut dipisahkan oleh sinar matahari menjadi hidrokarbon yang jatuh ke permukaan dan melapisi es dengan penutup gelap. Ketika Pluto bergerak menjauh dari matahari, suasana kemudian membeku kembali menjadi padat. Nah, yang terakhir, yang ke-10. Pluto sedingin hati mantan. Cile nih. Ketika satelit New Horizons melewatinya pada tahun 2015 lalu, temperatur planet menembus minus 203 derajat Celcius, lebih dingin dari perkiraan sebelumnya, yaitu minus 173 derajat Celcius. Kabut anti panas jadi alasan kenapa planet Pluto sedingin hati mantan. Menurut laporan Xinzhang dan timnya dari Universitas California, salah satu alasan mengapa Pluto sangat dingin adalah gumpalan kabut hidrokarbon yang menyelimuti atmosfernya. Tim tersebut menduga gumpalan kabut hidrokarbon itu mampu menyerap panas dari matahari dan gas lainnya di atmosfer, lalu mementalkannya kembali ke luar angkasa sehingga menyebabkan suhu di atmosfer Pluto sangat rendah, serendah hati mantan. Demikianlah ulasan 10 fakta mengenai planet Pluto versi Yeni Fakta. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.